kita ngomongin seputar baby walker itu buat belajar jalan, pada dasarnya seperti itu. Tapi terkadang memang ketika kita tahu ya, banyak para mama tuh agak males untuk suruh anaknya jalan sendiri. Itu kan kadang-kadang lebih menyenangkan bagi mama ya. Iya. Jadi kalau ditemenin, kayak tadi katanya bilang capek. Bener. Terus pas lagi lemah, letih, lesu ya kan. Jalan aja pakai baby walker. Iya, karena kalau zaman sekarang itu mikirnya kalau jalan pakai baby walker lebih praktis daripada si mama-mama ini harus tateh anak-anaknya kan. Kayak, iya kan sampai harus bungkuk-bungkuk, capek loh kadang itu bungkuk kan. Nah ini soalnya banyak sih di antara para mama atau papa yang kan anak-anak itu kan memang rasa ingin tahunya cukup tinggi ya. Jadi kalau diturutin terus tuh kan gak ada habisnya. Terkadang orang tua itu kan memilihnya nanti aja lah, saya mau istirahat dulu, saya mau duduk dulu lah. Nah daripada anaknya nggak bisa jalan-jalan tapi papanya juga bisa istirahat, mendingan win-win solution, papa bisa istirahat atau mamanya bisa istirahat, tapi anaknya tetap nih bisa buat jalan-jalan pakai baby walker. Tapi udah hati-hati, soalnya kalau salah-salah nanti takutnya malah anaknya bisa salah jalan, terus juga salah postur serta kakinya itu bisa salah tumbuh loh. Iya, itu bahaya banget Rio. Karena ketika anak itu masih belum siap untuk berjalan dan dipaksa berjalan menggunakan baby walker, itu kakinya bisa bengkok loh, bisa pengkor. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kalau tadi sudah ada ini apa namanya statement dari moms ya. Sekarang kita akan coba kasih ini adalah penjelasan dari dokter yang mengerti juga seputar baik atau enggak sih sebenarnya pakai baby walker tersebut. Penggunaan baby walker kerap menjadi pro dan kontra pada dunia parenting masa kini. Sebelumnya, baby walker diciptakan agar anak dapat lebih cepat berjalan. Banyak orang tua yang tergiur dari fungsi baby walker ini. Dan memang terbukti pada sebagian besar anak yang menggunakan baby walker dapat membuat anak lebih cepat berjalan daripada bayi seusianya. Banyak orang tua yang menstimulasi anaknya agar lebih cepat berjalan, salah satunya dengan menggunakan baby walker ini. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata sebelum belajar berjalan, anak harus melalui fase merangkak yang cukup dalam tumbuh kembangnya. Banyaknya manfaat dari merangkak membuat hal ini menjadi fase yang tidak boleh dilewatkan dalam tumbuh kembang bayi. Hal ini menjadi salah satu alasan banyaknya orang tua masa kini yang kontra dengan penggunaan baby walker. Baby walker sendiri merupakan alat yang bisa digunakan oleh bayi yang belum bisa berjalan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dikatakan Dr. Sulis Bayu Sentono, tidak masalah penggunaan baby walker. Namun, baby walker bukan alat bantu bayi belajar berjalan dan tidak membuat bayi lebih cepat berjalan. Baby walker hanya mempermudah bayi untuk berjalan dan bergeser ke sana kemari. Jadi dalam proses tumbuh anak kita perlu memberikan stimulus dari luar ya. Banyak alat-alat yang bisa kita pakai untuk menunjang memperumut perkembangan anak, terutama untuk proses menuju jalan kan. Intinya kan orang tua selalu paling khawatir itu kalau anak tidak bisa jalan kan. Nah, sehingga pada usia-usia yang sudah memungkinkan, biasanya di atas 10 bulan, biasanya orang tua memberikan baby walker ya kan, untuk latihan, support. Yang perlu disadari oleh orang tua adalah baby walker ini bukan untuk proses latihan jalan, sebagaimana disampaikan tadi, adalah proses penguatan otot, muscle strengthening, proses lebih pada proses latihan pedaling, seperti orang mengayuh ya, mengayuh. Jadi penguatan otot-otot paha, otot-otot kaki ya, bagus-bagus saja. Cuma masalahnya kadang-kadang settingan baby walker yang tidak pas, atau anak yang cenderung menggunakan ujung kakinya untuk mengayuh itu, biasanya dia memperkuat otot-otot di sekitar yang namanya forefoot. Forefoot itu kaki itu dibagi 3, di belakang namanya hindfoot, di tengah midfoot, yang ujung itu forefoot. Nah, yang dilatih adalah forefootnya, yang ujungnya.
lupa bahwa proses jalan itu seperti saya terangkan tadi ada 2 fase, fase menginjak sama fase melayang. Fase menginjak yang 60%, fase menginjak dimulai dengan tumitnya, ya kan? Saya bilang tadi listrik, baru tengah, mid stand sama two off, lepas dari pijakan, ya kan? Yang terjadi adalah kebalikannya. Anak berlatih ngayuh dengan ujung kaki, ya kan, membiasakan penguatan di situ, padahal jalan itu sebenarnya dimulai dengan tumitnya, ya, ya kan? Nah gitu kan, gitu. Sehingga ada beberapa anak jalan akhirnya kok jinjit ya ini ya, gitu. Nah kira-kira begitu. Jadi tidak tepat kalau jalan mana ada jalan jinjit ya. Tapi sekali lagi ingat, anak adalah proses bertumbuhnya, ya proses tumbuh bertambah panjang dan sebagainya, termasuk otot-ototnya. Kalau dalam proses itu terjadi suatu proses yang patologis, suatu proses yang tidak betul, ya kan? Katakanlah tadi hanya memperkuat daerah forefootnya, ya, kemudian daerah hipfootnya, asilesnya, otot-ototnya cenderung memendek, ya otomatis dalam sekian bulan dia latihan memendek terus akhirnya bisa permanen. Kalau permanen tidak bisa kita stretching, kita latih, ya mau tidak mau jatuhnya harus operasi. Gitu. Sesuai tadi, jadi latihan jalan itu sebenarnya mulai 10 bulan. Latihan jalan ya 10 bulan. Itu masih terang-terangan, masih tatih, masih pegangan, itu 10 bulan. Anak bisa berjalan secara normal mandiri atau setengah berlari itu usia antara 16 bulan sampai 18 bulan. Gitu. Tapi variasinya banyak, antara 10 bulan sampai 18 bulan itu variasinya sangat banyak. Di atas 18 bulan. Di atas 18 bulan kalau anaknya belum bisa juga jalan, waspada. Di atas 2 tahun tidak bisa jalan, harus ke dokter. Ya, siapa tahu ada delay developmental. Iya itu tadi, yang penting disediakan environment yang good, yang dibilang bisa tadi, good and safety environment. Ya, good, bagus dan aman. Artinya apa? Bikinlah kamar untuk dia latihan jalan, mungkin perlu ada semacam alat tembok untuk pegangan perantanan, ya kan? Lantainya dibikin mudah dipijak, tapi juga tidak membahayakan kalau latihan jalan jatuh, ya kan? Kasih kayak bahan bubuk, nah itu, ya kan? Terus safety, jauhkan dari benda-benda yang kira-kira berbahaya, ya. Misalkan anaknya kalau jatuh bisa mencederai, misalkan gunting atau mainan-mainan yang tajam, jauhkan. Kaki pro atau kaki E itu sebenarnya sebuah kurva normal, kurva pertumbuhan normal, ya kan? Jadi dari sejak lahir itu kakinya cenderung O. Kalau dalam bahasa dokternya varus, O kakinya O. Nanti bertambah usia sampai mendekati kira-kira umur 18 bulan 24 bulan itu 0, lurus kakinya. Nah sebelum itu mesti O terus. Oh ya sekitar 5 derajat sampai 10 derajat, variasi antara orang, ya. Nah, kemudian dari 0 derajat yang cenderung X sampai X itu ya ada lebih 10-15 derajat. Itu maksimal puncak-puncaknya umur 5 tahun. Nanti umur 6 tahun, 7 tahun dia sudah balik lagi normal, tapi X-nya itu sekitar masih X tapi sekitar 6-7 derajat. Iya, kalau awal jalannya terlalu awalnya saya bilang tadi kalau individu lain, jadi anak itu per individu ya. Kalau itu tetangga saya, teman saya itu umur 10 bulan sudah bisa jalan, ya kan? Anda waduh pengen kayak dia, maka umur 10 bulan dipaksa diteta, padahal belum siap anaknya, belum kuat, apalagi perempuan, apalagi gemuk, maka ya terjadinya kaki O tadi. Kecukupan gizinya terpenuhi seperti sampai Dr. Lisa tadi, ya kan? Kedua, jangan lupa sinar matahari pagi, ya kan? Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang good and safety untuk pertumbuhan dan perubahan anak, ya kan? Yang keempat, perhatian orang tua. Perhatian orang tua sangat penting, ya, sehingga orang tua tahu kapan anak saya harusnya seperti usia segini bisa begini. Oh ternyata tidak bisa, ternyata ada kelainan, itu harus orang tua dulu yang tahu, ya.
Kira-kira itu 4 tips tadi. Di dalam baby walker, kaki bayi biasanya agak menggantung dan hanya sedikit menyentuh lantai. Bayi tidak perlu menjejakkan kakinya untuk berjalan. Cukup dengan mengayun dan alatnya akan membantu bayi bergerak. Hal ini tentunya membuat bayi jadi malas dan tidak termotivasi belajar berjalan dengan kedua kakinya sendiri. Karena dengan baby walkernya, ia sudah bisa bereksplorasi tanpa perlu bersusah payah. Lebih lanjut, berjalan dengan baby walker hanya akan memperkuat kedua tungkai bawah. Sedangkan kekuatan tungkai atas atau paha dan pinggul yang sangat dibutuhkan untuk berjalan menjadi tidak terlatih. Di samping itu, penggunaan baby walker untuk bayi juga membuatnya tidak bisa melihat kakinya sendiri. Tidak belajar cara menyeimbangkan tubuh dan berjalan dengan cara yang salah. Karena daripada memakaikan baby walker, lebih baik berikan mainan dorong dengan penopang atau kursi plastik kecil untuk didorong-dorong oleh bayi yang sedang belajar berjalan. Tetap boleh menggunakan, tapi tetap harus dengan pengawasan. Dan cara terbaik adalah moms tetap melatih si kecil berjalan secara alami. Manfaatnya pun bonding semakin tercipta.